Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 pelajaran ke-9 dengan tema perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat meliputi 1. Kebajikan terhadap sesama, yang mana kebajikan terhadap sesama ini meliputi beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya adalah melatih kekompakan, mematuhi perintah ketua kelompok, tidak marah bila dinasihati, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman, menepati janji, dan memupuk rasa solidaritas. Yang selanjutnya adalah menghindari perilaku tercela, yang mana menghindari perilaku tercela ini ada beberapa hal, diantaranya yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian, suka meremehkan teman, ingin menang sendiri, suka mencuri, suka meminta-minta, suka berbohong, dan suka mengganggu teman. Berikut adalah beberapa sikap yang nantinya akan bisa terhindar dari perilaku jika sudah memahami ibadah sholat. Untuk lebih jelasnya, kebajikan terhadap sesama akan kita bahas satu persatu. Melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Shaf-shaf harus disusun secara rapi, lurus dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Kekompakan dalam sholat bisa dijadikan sebagai teladan. Yang selanjutnya adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi oleh makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh pada ketuanya. Yang selanjutnya yaitu tidak marah bila dinasihati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap Subhanallah. Ketika bacaan imam salah satu lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama.
kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Selanjutnya, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, mendoakan kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman yang lain. Manfaat yang selanjutnya, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Cerminan pemahaman dari ibadah sholat yang selanjutnya yaitu memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati saf-saf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya mereka dapat saling membantu di dalam kebaikan. Cerminan dari pemahaman ibadah sholat yang kedua yaitu menghindari perilaku tercela. Di antara menghindari perilaku tercela yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang selanjutnya yaitu suka meremehkan teman. Salat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Salat yang khusyuk akan menyadarkan kita segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman kita sendiri.
Yang selanjutnya, ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati shaf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati shaf sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lainnya pindah ke tempat yang lain, karena tempat tersebut akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari dengan memahami atau cerminan dari pemahaman ibadah sholat. Yang selanjutnya adalah suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Yang selanjutnya, suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidaklah terpuji, apalagi sampai kita mengemis. Yang selanjutnya adalah suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Maka setiap sholat kita selalu diingatkan, ketika akan berbohong kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Yang selanjutnya, suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita akan terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Sebelum diakhiri, perkenankan Bapak untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan pemahaman ibadah sholat, meliputi kebajikan terhadap sesama, diantaranya melatih kekompakan, mematuhi perintah ketua kelompok, tidak marah bila dinasihati, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman, menepati janji, serta memupuk rasa solidaritas. Sedangkan yang kedua, menghindari perilaku tercela. Manfaat dari cerminan pemahaman ibadah sholat: menghindari perilaku tercela. Yang mana menghindari perilaku tercela ini
Ada beberapa hal, di antaranya suka mengungkit-ungkit pemberian, suka meremehkan teman, ingin menang sendiri, suka mencuri, suka meminta-minta, suka berbohong, dan suka mengganggu teman. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.